Hai, selamat datang di channel Master Trevor. Kali ini saya akan melanjutkan membahas soal babak penyisian Lomba Matematika Nasional ke-31 UGM untuk jenjang SMA. Soal yang akan saya bahas itu kemarin sudah sampai 13, sekarang kita lanjut ya, nomor 14. Banyaknya pasangan bilangan asli A, B, C dengan syarat A kurang dari B, kurang dari C, kurang dari 2020. Sehingga 2 pangkat A tambah 2 pangkat B itu sama dengan C kuadrat adalah titik-titik. Oke, sekarang kita akan menentukan ya banyaknya A, B, C yang kurang dari 2020 yang memenuhi 2 pangkat A tambah 2 pangkat B sama dengan C kuadrat. Nah, tentunya langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengubah bentuk 2 pangkat A tambah 2 pangkat B sama dengan C kuadrat. Itu ke bentuk yang ekuivalen dengan ini ya. 2 pangkat A kali 1 tambah 2 pangkat B min A sama dengan C kuadrat. Nah, tentunya dari bentuk ekuivalen itu kita bisa mengetahui ya bahwa 2 pangkat A ini pasti suatu bilangan genap. Kemudian 1 tambah 2 pangkat B min A itu adalah bilangan ganjil ya. Nah, karena 2 pangkat A genap dan 1 tambah 2 pangkat B min A itu ganjil, di mana hasil kalinya itu adalah C kuadrat. Artinya 2 pangkat A dan 1 tambah 2 pangkat B min A ini harus kuadrat sempurna ya. Nah, akibatnya apa? Kalau dia merupakan kuadrat sempurna, maka 2 pangkat A ini agar dia tergolong dalam kuadrat sempurna, maka A-nya harus berbentuk suatu bilangan genap ya. K ini suatu bilangan asli ya. Kemudian agar 1 tambah 2 pangkat B min A ini merupakan kuadrat sempurna, kita bisa misalkan itu sebagai X kuadrat ya. Nah, tentunya kita akan mengubah dia menjadi X kuadrat min 1. Dari sini Anda bisa faktorisasi dia. Ini adalah 2 pangkat B min A. Akibatnya apa? Kalau dia seperti itu, maka X-nya bisa kita cari ya. Kita cari suatu X tertentu yang ketika Anda substitusi dan dikalikan ya, X min 1 kali X plus 1 itu hasilnya itu akan berbentuk 2 pangkat B min K. Artinya apa? Ruas kiri ini merupakan faktor prima ya, merupakan faktor prima 2. Nah, Anda bisa cek di sini saya sudah menemukan ya, X-nya itu adalah 3. Ketika Anda masukkan 3, nanti di sini jadinya 2, di sini 4. 2 kali 4 itu sama dengan 8, di mana 2 pangkat B min A itu sama dengan 2 pangkat 3. Nah, di sini kita peroleh menggunakan persamaan eksponen, diperolehlah B min A itu adalah 3. Padahal A di atas kita sudah tentukan ya, A itu adalah 2K. Bisa Anda substitusi ke situ, nanti diperoleh B sama dengan 2K tambah 3. Nah, pada soal itu ditentukan ya urutannya, syaratnya seperti ini. Berarti A kita sudah nyatakan sebagai 2K, B ini adalah 2K tambah 3. Sekarang C kita harus nyatakan dalam bentuk K, maka di sini kita pakai yang bentuk ekuivalen tadi, di mana 2 pangkat A kali 1 tambah 2 pangkat B min A sama dengan C kuadrat. Nah, ini Anda bisa masukkan 2 pangkat 2K kali 1 tambah 2 pangkat 3 ya. Karena di awal di atas kita sudah simpulkan B min A itu 3. Nah, ini Anda bisa hitung nanti dapat 9. 9 itu adalah 2 pangkat 2K kali 3 pangkat 2 ya. Sama dengan C kuadrat. Nanti di sini diperoleh C sama dengan 2 pangkat K kali 3. Oke, nanti silakan kita hubungkan ya bentuk yang tadi. Ini menjadi A tadi 2K kurang dari B tadi 2K plus 3 kurang dari 2 pangkat K kali 3 kurang dari 2020. Nah,
Dari bentuk ini sehingga ya nanti kalau Anda bisa lihat ke soal sehingga pasangan A, B, C ini akan menjadi 2K, 2K plus 3, 2 pangkat K, kali 3. Nah, tentunya di sini K-nya Anda bisa cari ya menggunakan memperkirakan kira-kira K itu yang terpenuhi itu berapa saja ya yang memenuhi. Nah, di sini saya sudah menemukan bahwa K yang akan terpenuhi itu di antara 1 sampai 9 ya, dengan cara mengecek satu-satu. K1, lalu K2, K3, K4 sampai K9. Ketika saya masukkan K sampai 9 nanti ini akan terpenuhi ya. Bentuk itu akan terpenuhi bahwa dia akan selalu kurang dari atau sama dengan 2020. Nah, ketika K di luar itu, maka dia tidak terpenuhi ini ya. Tapi dia memenuhi ini ya, kalau K-nya lebih dari 10 itu memenuhi 2 pangkat A tambah 2 pangkat B sama dengan C kuadrat. Nah, ini terpenuhi. Nah, karena ada syarat ini, maka kita membatasi K dari 1 sampai 9. Jadi jawabannya itu banyaknya pasangan triple A, B, C itu ada 9 ya. Di sini jawabannya D. Oke, kita lanjut. Nomor 15, suatu bilangan 4 digit ABCD dengan ABCD itu adalah bilangan asli. Katakanlah bilangan 4 digit itu namanya LMNAS jika memenuhi tepat 2 dari 3 syarat berikut. Syarat yang pertama, penjumlahannya itu adalah kurang dari sama dengan 30. Yang kedua, A plus B sama dengan C plus D. Lalu syarat yang ketiga, penjumlahan semua variabel itu kurang dari atau sama dengan 10. Nah, untuk menentukan penyelesaiannya tentunya ya kita tahu bahwa A, B, C, dan D itu adalah bilangan asli ya. Nah, karena dia bilangan asli, maka untuk membentuk 4 digit itu maka A, B, C, dan D itu berada di antara 1 sampai 9 ya. Nah, untuk menentukan banyaknya bilangan LMNAS, maka kita akan milih ya tepat 2 dari 3 syarat. Maka kita bisa melakukan kombinasi ya. Yang akan saya lakukan dulu yang pertama itu adalah kita pilih 1 dan 3 ya. Itu terjadi. Nah, kalau 1 dan 3 terjadi, tentunya 1 itu adalah A plus B plus C plus D. Itu kurang dari sama dengan 30. Ini untuk syarat yang pertama. Syarat yang ketiga, A plus B plus C plus D kurang dari sama dengan 10. Nah, tentunya dari 2 ini kita bisa iris ya. Iris nanti diperolehlah secara umum A plus B plus C plus D itu sama dengan X, suatu X ya. Dimana X ini merupakan hasil irisan tadi. Hasil irisan tadi artinya X yang terpenuhi adalah 4 sampai 10 ya. Karena lebih dari 10 itu memenuhi di persamaan 1 ya. Misalkan 11. A plus B plus C plus D sama dengan atau kurang sama dengan 11, maka persamaan 3 tidak terpenuhi ya. Karena penjumlahannya itu harus kurang dari atau sama dengan 10. Maka X yang memenuhi itu adalah 4, 5, 6, dan seterusnya sampai 10. Alasannya kenapa 4? Karena ABCD itu adalah berada di antara 1 sampai 9 ya. Pasti penjumlahan yang paling terkecil itu ketika ABCD-nya itu sama dengan 1 semuanya. Itu kalau ditambah sama dengan 4 ya. Nah, karena di sini ya, karena syarat ini A, B, C, dan D itu berada di 1 sampai 9, maka ini penyelesaian penentuan banyaknya pasangan A, B, C, dan D atau tuple dari A, B, C, dan D itu bisa kita gunakan yang namanya kombinasi dengan perulangan ya. Artinya apa? Artinya angka itu boleh muncul 2 atau 3 atau 4 kali ya dalam. Maka dengan cara kombinasi dengan perulangan itu kita bisa menentukan kombinasi 4 min 1 dari X min 1.
Nah, di sini 4 min 1 karena ada 4 variabel ya, maka 4 dikurangi 1. Sedangkan X yang terpenuhi adalah itu ya, sudah ditentukan 4 sampai 10. Nah, ini bisa Anda kecilkan dengan cara kombinasi 3 dari X min 1. Nah, tentunya tinggal Anda substitusi X-nya dari 4 sampai 10 nanti diperoleh kombinasi untuk yang pertama itu 3 dari 3 tambah kombinasi 3 dari 4 untuk X-nya 5. Kemudian kombinasi 3 dari 5 itu untuk X-nya 6 dan seterusnya. Bisa Anda hitung ya. Sampai kombinasi 3 dari 9 ya. Untuk X-nya 10. Nah, ini nanti Anda bisa hitung ya. Kombinasinya itu 1 tambah 4 tambah 10 tambah 20 tambah 35 tambah 56 tambah 84. Ini kalau ditambahkan itu bisa sama dengan 210 ya cara. Jadi banyaknya bilangan LMNAS kalau syarat 1 dan 3 terjadi itu ada 210 cara. Tapi di sini yang mau saya tekankan bahwa pada syarat ini juga termuat 2 dan 3 terjadi. Nah, alasannya kenapa? 2 dan 3 terjadi itu merupakan himpunan bagian dari 1 dan 3 terjadi. Nah, pembuktiannya ini ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di sini ya, kalau misalkan 2 dan 3 terjadi, Anda bisa tulis 2 itu A plus B sama dengan C plus D. Kemudian 3 itu A plus B plus C plus D. Itu sama dengan kurang dari sama dengan 10. Nah, tentunya secara umum bentuk yang ekuivalen dengan persamaan 3 tadi, A plus B plus C plus D itu sama dengan X. Nah, karena A plus B sama dengan C plus D, ini Anda bisa ganti ya. C plus D dengan A plus B. Nanti diperoleh 2A plus 2B atau kita bisa distributif 2 tambah A plus B sama dengan X. Nah, tentunya di sini X-nya itu adalah bilangan genap ya. Karena 2 kali sesuatu. Nah, itu merupakan bentuk umum dari bilangan genap. Nah, kalau bilangan genap berarti X yang terpenuhi itu adalah 4, 6, 8, dan 10. Nah, dalam hal ini di sini tadi kita sudah tentukan ya. X itu dari 4 sampai 10. Sedangkan untuk 2 dan 3 terjadi itu termuat X-nya itu 4, 6, 8, dan 10. Nah, untuk itu yang bentuk seperti ini akan kita keluarkan ya. Yang banyaknya cara kalau X-nya genap, ini seperti ini. Ini akan kita keluarkan. Kita akan mencari pure ya. Persamaan 1 dan 3 terjadi. Nah, dari sini bisa Anda hitung ya. Kalau X-nya 4, berarti ini nanti saya bisa sederhanakan menjadi A plus B sama dengan X per 2. Nah, untuk menentukan pilihan A dan B, itu bisa Anda cari ya. Banyaknya caranya itu dengan cara X min 2 per 1. Kurang 1 cara. Nah, ini artinya kita mau menentukan A dan B itu apa saja. Kalau X-nya sekian ya. Nah, itu dengan cara cukup X per 2 min 1. Nah, kenapa seperti itu? Saya kasih pembuktian ya. Dengan saya memilih 6. Saya masukkan ke situ ya. Berarti A plus B sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, 3 ini diperoleh dengan cara 1 tambah 2 dan 2 tambah 1. Jadi dia memperhatikan urutan ya. Urutan 1 tambah 2 itu tidak sama dengan 2 tambah 1. Maksudnya urutannya ya. Kalau hasilnya memang sama-sama 3. Tapi urutannya tidak sama. 1 tambah 2 dengan 2 tambah 1 itu beda. Nah, dari sini sama-sama dengan 3, maka ada banyak caranya, itu ada 2 cara. Yaitu 1 tambah 2 dan 2 tambah 1. Nah, sedangkan kalau kita pakai rumus yang sudah ada, yang tadi saya tentukan, itu Anda bisa masukkan ya, 6 bagi 2 kurang 1. 6 bagi 2, 3 kurang 1, itu sama dengan 2 cara. Nah, hasilnya sama ya. Anda bisa gunakan rumus ini, X per 2 min 1. Nah, tentunya kita akan mencari banyaknya tuple. Banyaknya tuple itu adalah pasangan ini, A, B, C, dan D. Nah, ini kita harus cari ya. Karena di sini A dan B itu sudah dicari dengan cara X per 2 min 1 cara. Begitu juga karena berdasarkan aturan 2, A plus B sama dengan C plus D, maka pemilihan C dan D juga sama, X per 2 min 1.
Sehingga banyaknya cara pemilihan tupel ini A, B, C, dan D itu bisa Anda kalikan yang cara-cara di bawah itu. Nanti diperoleh X per 2 min 1 kuadrat. Nah, dari sini tentunya untuk menentukan banyaknya caranya yang ini, untuk pilihan X-nya genap, itu bisa Anda substitusi satu-satu ya. Masukkan 4, nanti dapat 1 kuadrat, ditambah 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, tambah 4 kuadrat. 4 dapat 1 kuadrat, 6 dapat 2 kuadrat, 8 dapat 3 kuadrat, dan seterusnya. Ini kalau Anda hitung dapat 30 cara. Nah, selanjutnya untuk menentukan 1 dan 3 saja yang terjadi, itu dengan cara 210 dikurangi 30 ya. Dapat 180 cara. Itu syarat yang pertama ya, yang terpenuhi. Nah, sekarang syarat yang kedua. Kita kombinasikan syarat-syarat itu, yaitu bagaimana kalau 1 dan 2 terjadi. Nah, kalau 1 dan 2 terjadi, tentunya kita bisa list ya. Syarat 1, syarat 2. Nah, dari sini kita bisa menentukan bentuk umum ya. Dari persamaan 1 diperoleh A plus B plus C plus D sama dengan X. Nah, karena AB plus CD sama dengan AB sama dengan CD, A plus B sama dengan C plus D, maka bentuk ini nanti sama kayak tadi ya. A plus B sama dengan X per 2, dimana X-nya genap. Nah, X yang genap ini itu adalah X yang lebih dari 10 ya. Kalau yang sama dengan 10 nanti kembali ke sini. Nah, ini tuh itu tidak berlaku ya. Maka ini Anda silakan masukkan X yang lebih dari 10 itu adalah 12, 14, dan seterusnya sampai 30. Nah, tentunya ya untuk menentukan tupel dari A, B, C, D itu sama ya. Tadi rumusnya X per 2 min 1 cara, kuadrat cara. Nah, sekarang tinggal Anda masukkan ya. X-nya 12, nanti bagi 12 bagi 2, 6, 6 kurang 1, 5 kuadrat. Lalu 14 itu 6 kuadrat. 16 itu 7 kuadrat. 18 itu 8 kuadrat. 20 per 2 kurang 1, 9 kuadrat. Nah, untuk 22 dan seterusnya itu polanya tidak akan selalu nambah ya. Alasannya kenapa? Di sini sekarang saya akan buktikan ya. Untuk kasus 20 aja ya, X20 misalkan. Nah, ketika Anda substitusi nanti dapat A plus B sama dengan 20 bagi 2 sama dengan 10. Nah, pemilihan 10 ini itu seluruh angka dari 1 sampai 9 akan kita pakai ya. Dimana 10 itu diperoleh dari 1 tambah 9 atau 9 tambah 1, 2 tambah 8, kemudian ini 3 tambah 7, 7 tambah 3, 4 tambah 6, 6 tambah 4, kemudian 5 tambah 5. Jadi seluruh bilangan dari 1 sampai 9 akan kepake. Nah, sedangkan untuk X-nya yang 22, itu A plus B-nya itu sama dengan 22 per 2 atau sama dengan 11. Nah, kalau untuk 11 ini kita menentukan banyaknya pilihannya itu bilangan yang terpenuhi tidak 1 sampai 9 lagi, melainkan udah 2 sampai 9. Jadi ada satu angka yang berkurang, sehingga pemilihan bilangannya akan berkurang ya dari 8 kuadrat. Nanti silakan Anda cek ya. Kemudian ini juga untuk yang 24 itu akan berkurang 1 lagi jadi di 7 kuadrat. Dan ini untuk yang 26 6 kuadrat, untuk 28 itu nanti 5 kuadrat, untuk 30 4 kuadrat ya. Nah, nanti Anda bisa hitung ya. Nanti hasilnya itu adalah sama dengan 25, 36, 49, 64, 81, 64, 49, 36, 25, 16. Nah, kalau ditambah hasilnya 445 cara ya. Itu untuk syarat 2 dan 1 dan 2 terjadi. Nah, secara keseluruhan banyaknya cara LMNAS itu terjadi itu adalah 1 dan 3 tadi Anda sudah hitung 180 ditambah dengan yang ini 2 dan 3 terjadi itu adalah 445.
Nah, ini kalau ditambah dapatnya 625 cara. Ya. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut pada soal nomor 16. Diberikan suatu lingkaran alfa. AB merupakan tali busur lingkaran alfa. Dan I adalah titik tengah AB. Kemudian CD adalah tali busur lain yang melewati I. Selanjutnya dibuat setengah lingkaran dengan diameter CD. Kemudian titik E itu berada pada setengah lingkaran itu sedemikian hingga sudut CIE itu siku-siku. Jika diketahui AI adalah 1 tambah akar 2 dan CI adalah 1, maka luas bangun CIE atau yang diarsir biru itu pada gambar adalah titik-titik. Nah, untuk menentukan penyelesaian dari soal ini tentunya ya, karena kita langsung saja masuk pada AI itu adalah 1 tambah akar 2. Karena I titik tengah, maka IB juga sama. 1 tambah akar 2. CI adalah 1. Nah, berdasarkan teorema ya, the power of a point teorema, itu menyatakan bahwa AI dikali IB itu sama dengan CI kali ID. Nah, bisa Anda hitung ya. AI, IB itu udah diketahui, CI udah diketahui, berarti ID bisa kita cari. ID itu adalah AI kali IB bagi dengan CI. Karena CI 1, maka ID itu merupakan AI kali IB ya. Atau sama dengan 1 plus akar 2 kuadrat. Nah, ini Anda bisa hitung nanti dapatnya 1 tambah 2, 3 tambah 2 akar 2. Nah, karena sudah dapat ID, maka udah. Lingkaran yang penuh kita hapus ya. Kita pakai yang setengah lingkaran. Saya gambar di sini ya. Ya, berikut gambar yang sudah saya pisah ya. Nah, di sini kita akan membuat suatu pusat lingkaran ya. Anggap aja di sini, yaitu adalah titik O. Nah, padahal kita sudah punya CI kalau tambah dengan ID itu sama dengan diameter lingkaran itu ya. CI itu 1 ditambah ID tadi kita sudah dapat 3 tambah 2 akar 2. Nah, ini 1 tambah 3 4, 4 tambah 2 akar 2. Padahal coba Anda perhatikan, CO itu sama dengan OD juga sama dengan OE ya. Kalau OE saya gabungkan, ini membentuk suatu segitiga siku-siku ya. OE, nah di situ sama dengan jari-jari. Di mana jari-jari itu adalah setengah dari panjang CD. Sama dengan kalau CD-nya 4 plus 2 akar 2, maka ini jadinya 2 plus akar 2. Nah, lalu kita perhatikan lagi ya. Untuk menentukan panjang IO, nah itu bisa kita gunakan CO sama dengan CI ditambah IO. Dari sini IO sama dengan CO dikurangi CI. CO itu adalah jari-jari, 2 tambah akar 2, sedangkan CI itu 1. Ini nanti didapat 1 tambah akar 2. Nah, tujuannya apa? Nanti bisa kita gunakan Pitagoras ya, karena ini adalah jari-jari, 2 tambah akar 2. Nah, ini adalah 1 plus akar 2. Nah, kita bisa mencari panjang EI ya menggunakan Pitagoras ya. Perhatikan segitiga EIO itu siku-siku di I, maka panjang EI itu bisa kita cari dengan cara EO kuadrat dikurangi OI kuadrat sama dengan EO itu adalah jari-jari kuadrat ya, 2 tambah akar 2 kuadrat kurang 1 tambah akar 2 kuadrat. Kita bisa hitung, ini nanti dapat 4 tambah 2, 6 tambah 2 akar 2 dikurangi 1 tambah 2, 3 dikurangi 2 akar 2. Nah, nanti Anda bisa hitung ya, nanti 6 kurang 3 itu adalah 3 tambah, ini 4 ya. 4 akar 2
4 kurang 2 itu dapatnya 2 akar 2. Nah, ini Anda bisa gunakan rumus perfect square ya. Nanti diperoleh bentuk lainnya itu adalah akar dari 3 itu 1 tambah 2 tambah 2 akar dari 1 kali 2. Nah, karena dia terpenuhi seperti ini, penjumlahan dan perkalian, maka hasilnya adalah akar 1 tambah akar 2. Atau akar 1 itu 1 tambah akar 2. Jadi panjang EI adalah 1 tambah akar 2. Ya, karena EI sama dengan IO, maka sudut ini adalah 45 derajat ya. Segitiga siku-siku sama kaki. Nah, tentunya untuk menentukan luas CIE itu kita bisa hitung dengan luas dari luas juring COE dikurangi luas segi 3 EIO. Nah, luas juring itu tadi ya, sudut itu pi per 4 bagi 2V kali luas lingkaran ya, luas lingkaran pi R kuadrat. Nah, ini dikurangi luas segitiga itu setengah dari alasnya itu adalah 1 plus akar 2, tingginya 1 plus akar 2, berarti 1 plus akar 2 kuadrat. Nah, ini Anda bisa hitung dapatnya pi per 8 R kuadrat dikurangi 1 per 2 dari 3 tambah 2 akar 2. Nah, di sini Anda bisa hitung ya, R kuadrat tadi kita udah pakai di Pitagoras ya. Ini jari-jari kuadrat. Hasilnya 6 plus 4 akar 2, tinggal masukkan aja. Pi per 8 kali 6 plus 4 akar 2. Ini bisa disimplify ya menjadi pi per 4 kali 3 plus 2 akar 2 dikurangi setengah dari 3 plus 2 akar 2. Nah, tentunya ini bisa Anda lihat di optionnya ya. Iya, itu adalah ini ya, B. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.